tak kenal maka taruh. Kasus yang beraroma asmara juga menimpa Ali Kadafi, basis grup vokal Sonetu yang juga adik ipar Raja Dangdut Rhoma Irama. Adalah seorang janda bernama Rika Wijaya yang merasa menjadi korban rayuan. Menurutnya, kompatriot Ridho Rhoma itu berpura-pura jatuh cinta dan menjalin hubungan asmara dengannya. Karena termakan gombalan, Rika ikhlas meminjamkan uang sampai ratusan juta rupiah. Bulan Januari lalu, hubungan itu kandas. Karena hanya pinjaman, Rika menagih. Namun hingga kemarin, Ali tak mengembalikan. Merasa jalan sudah buntu, ia akhirnya melaporkan Ali ke polisi atas dugaan penipuan. Hari ini saya ingin memberitahukan bahwa kami dari Legalis Law Office sudah melaporkan Muammar Kadafi. Dia adalah salah satu personil dari Sonetu Band. Dia pemain basis dan dia adalah adik ipar dari Rhoma Irama dengan dugaan penipuan pasal 378 yang sudah kami laporkan di Polda Metro Jaya itu pada tanggal 15 Maret 2019. Meski hubungan asmara itu benar-benar terjadi, kuasa hukum Rika menduga apa yang dilakukan Ali adalah modus yang dengan sengaja dipakai. Memang dugaan kami bahwa ini adalah murni penipuan, gitu. Karena modusnya adalah modus cinta. Dia memanfaatkan perasaannya Mbak Rika ini yang sedang lagi jatuh cinta. Dia memanfaatkan itu supaya Mbak Rika bisa terus mengeluarkan uang. Begitu Mbak Rika stop, dia langsung dia mencoba mainkan bujuk rayunya itu di situ. Versi Rika, selama 6 bulan pacaran, Ali meminjam uang untuk kebutuhan manggung dan bisnis. Sebagai kekasih, ia rela meminjamkan sampai 117.500.000. Nah, pada yang paling besar itu, Gamis 80 juta. Iya, boleh. Nih, yang paling besar dia bilang ini somasi saya. Yang paling besar adalah 80 juta. Jadi dia bilang sama saya, dia mau bisnis karena dia nggak harus selalu, aku nggak mungkin ngeband aja, jadi harus ada bisnis karena di samping juga mau bisnis. Bandnya ini lagi jatuh, lagi turun banget nih. Pak Haji juga lepas tangan gitu ya. Jadi untuk beli mixing, beli alat band, bahkan mau 1 dekade di Januari 2019 udah ada planning untuk sewa gedung di Bandung. Juga ada kita udah ada panggilan promo-promo nih yang gitu ya, udah ada panggilan promo sampai dari Kuala Lumpur, Singapura sampai ke Turki. Jadi butuh biaya. Jadi uang 80 juta ini dia mau bisnis sekaligus untuk keperluan band. Bisnis itu Ali Kadafi ini dia menjanjikan bahwa ada akadnya nanti. Dia akan membuktikan ke Mbak Rika bahwa ini betul loh saya gunakan uang 80 juta ini untuk bisnis gitu. Nah ternyata sampai saat ini pun dia tidak bisa membuktikan itu. Janjinya ada akadnya, ada perjanjian notaris segala macam gitu. Nah dia ada indikasi menggelapkan di sini. Yang paling membuatnya murka, belakangan diketahui kalau Ali sudah memiliki istri. Ia benar-benar merasa ditipu. Apalagi kalau mengingat uang yang dipinjamkannya itu adalah tabungan untuk bertahan hidup selepas ditinggal suami. Dan yang buat saya terpuruk, saya merasa terzolimi adalah sampai saat ini dari mulai 7 juta di November yang dia bilang honor itu bakal turun, semua uang manggung akan dia kasih ke saya untuk ganti, itu bullshit, sampai detik ini nggak ada. Dan yang paling juga saya sedih, itu semua tabungan saya gitu. Itu tabungan saya yang harusnya masih beberapa tahun ke depan saya ambil. Sampai saya tuh kena biaya penalti, saya bela-belain untuk dia gitu ya. Saya percaya, saya tahu saya bodoh, tapi saat itu saya percaya karena saya tahu saya tahu dia pasti punya gaji, punya honor dari dia manggung, nggak mungkin, apalagi dia bilang dia tuh suka pukulin mobil Mercy-nya, nggak mungkin dia nggak ganti uang saya.
Yang saya sedih, saya tuh sampai sekarang saya nggak punya uang gitu loh, tabungan saya habis. Itu masih 5 tahun ke depan, saya nggak tahu, itu harusnya saya ambil, itu tabungan saya. Tapi saya korbanin untuk dia gitu kan. Dan saya paling ingat 40 juta sampai saldo saya 0. Saya ambil sama dia, sebegitu teganya dia nemenin saya ke ATM jam 12 malam. Dia kuras ATM saya. Jalan kekeluargaan bukan tidak ditempuh. Bersama kuasa hukum, ia sudah mengirim somasi, namun tak pernah direspon. Kesabarannya habis, hingga akhirnya membawa kasus ke ranah hukum. Kalau terbukti, Ali boleh jadi akan menyusul Ridho masuk tahanan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara.